Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pemaparan mengenai modul 21 untuk koneksi antar materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anggun Desri Fawani, guru dari SMK Negeri 1 Beringin, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengajar praktik yang telah membimbing saya selama ini, kepada Bapak Zulhamdi, dan juga Ibu Fasilitator Eka Nurbulan atas arahan dan bimbingannya. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu. Bila yang saya pikirkan ternyata tidak berdampak baik kepada murid, tentu saya akan mengubah apa yang biasa saya lakukan menjadi sesuatu yang bermakna sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan tersebut sangat berdampak bagi diri saya, dan hal ini mulai saya terapkan di kelas bersama dengan murid-murid. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban saya adalah, saya percaya tidak akan mudah mengubah kebiasaan lama saya dalam mengajar. Namun saya yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini akan membawa banyak perubahan bagi saya dan murid. Keyakinan dan tetap berpikir positif harus ditanamkan di dalam hati untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, berikut ini adalah kesimpulan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari sebelumnya. Apa itu definisinya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berpusat kepada kebutuhan murid. Adapun kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, saya akan bahas yang pertama mengenai kesiapan belajar murid menurut equalizer. Nah, adapun kesiapan belajar murid itu mengenai kapasitas mempelajari konsep, materi, ataupun keterampilan baru. Yang pertama adalah bersifat mendasar dan transformatif. Maksudnya apa? Siswa dihadapkan pada sebuah ide yang baru yang belum dikuasai dan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Mereka perlu membutuhkan bahan-bahan materi dari tugas-tugas yang mendasar. Yang kedua adalah konkret dan abstrak. Guru mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret, misalnya menggunakan alat-alat konkret, bahan, dan contoh-contoh yang konkret, ataukah siswa sudah mulai bisa diajarkan atau diperkenalkan dengan sesuatu yang wujud atau bendanya itu tidak tampak, abstrak. Yang ketiga, sederhana, kompleks. Murid perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu, ataukah murid dapat diberikan tugas atau materi-materi yang lebih kompleks. Yang keempat, terstruktur dan terbuka. Murid memerlukan struktur yang jelas sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas. Yang kelima, tergantung atau dependen dan mandiri atau independen. Semua murid dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri. Yang keenam, lambat dan cepat. Murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mapel perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai.
ataupun sedikit menantang, tapi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari satu topik. Yang kedua adalah minat murid. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu objek yang menyenangkan dan mendirikan kepuasan diri. Nah, cara menarik minat siswa ini adalah yang pertama, ciptakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian. Guru bisa memberikan cerita humor, kejutan, dan lain-lain. Yang kedua, ciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat siswa. Misal, jika guru memberikan tugas membuat suatu narasi ataupun mengarang, guru memberikan kebebasan untuk kepada siswa mengarang tentang apa yang mereka kuasai. Jika murid menyukai memasak, tentu murid dapat mengarang tentang minatnya, ya, tentang memasak seperti itu. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang telah dipelajari siswa. Dan yang terakhir adalah menciptakan kesempatan belajar di mana siswa dapat memecahkan masalah ataupun problem solving. Nah, yang ketiga, profil belajar murid, yaitu mengacu pada bagaimana kita sebagai individu paling belajar yang bertujuan mengidentifikasi, memetakan kebutuhan belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, terdapat 3 langkah atau 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah pra-assessment, yang kedua assessment formatif, dan yang ketiga adalah assessment sumatif. Nah, baik, selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3. Yang pertama itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, saya akan mulai dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Dilakukan berdasarkan minat murid dalam menyerap materi. Biasanya murid yang kemampuan auditori akan diberikan materi berupa penjelasan dari guru. Kalau misalnya murid yang memiliki kemampuan visual dapat diberi materi berupa gambar dan tulisan, atau jika murid yang memiliki kemampuan kinestetik dapat diberikan materi peraga seperti itu, atau ketiga hal ini dapat dikombinasikan. Nah, pada video di atas itu adalah ketika siswa melakukan praktek langsung setelah mendapat materi dari guru. Jadi materi yang diberikan itu merupakan slide presentasi PowerPoint, dan kemudian juga ada sumber belajar dari video interaktif atau video pembelajaran. Jadi siswa yang auditori bisa langsung mengerjakan dengan catatan ataupun dapat melaksanakan atau mendemonstrasikan yang telah disampaikan oleh guru. Atau untuk murid yang visual dapat membaca PPT ataupun modul yang telah disiapkan oleh guru seperti itu. Nah, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Ini mengacu kepada bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi materi yang akan dipelajari. Nah, di sini harus ada kita berikan sedikit pertanyaan pemantik, apakah akan diberikan materi atau tugas secara mandiri atau berkelompok. Kemudian bantuan apa yang bisa kita berikan dan siapa saja kira-kira yang memerlukan bantuan. Jadi bantuan ini diberikan kepada murid-murid yang memang kemampuannya belum cukup atau masih kurang dalam satu topik pembelajaran seperti itu. Dan dalam menentukan apakah suatu materi atau tugas itu diberikan mandiri atau berkelompok. Jika mandiri berarti siswa sudah diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas secara sendiri. Nah, jika kita buat berkelompok, maka di dalam satu kelompok itu harus heterogen. Seperti itu, harus
berbeda-beda sesuai karakter anak. Nah, jadi membuat kelompok juga jika ada siswa yang lebih pintar atau lebih cepat dalam menangkap pembelajaran harus diletak di setiap satu kelompok. Kemudian teman-teman yang kurang dalam hal untuk menyerap ke pembelajaran maka diberikan atau disandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan lebih. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Ini adalah untuk siswa dituntut untuk memberikan apa yang kita harapkan. Produk itu dapat berupa visual, kertas ini adalah dari pohon kebebasan untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang mereka adalah tugas kelompok tugasannya dibuat berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu dapat ini juga salah satu diferensiasi produk peserta didik yang berkelompok yang sudah melakukan atau melaksanakan presentasi dan sebelumnya juga sudah mengumpulkan tugas dan akhirnya siap untuk dipresentasikan. Sekian materi terkait pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Berikut adalah testimoni dari murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadillah. Saya berasal dari kelas 10 PPLG 1 dan merupakan murid di SMK Negeri 1 Abriwe. Di sini saya akan memberikan pendapat bagaimana cara mengajar Bu Anggun di dalam kelas. Bu Anggun selalu mengawali pagi dengan berdoa dulu, kemudian ia akan memberikan sedikit motivasi untuk membuat siswanya lebih semangat belajar lagi. Bu Anggun juga memberikan pertanyaan terbuka untuk menuntut siswa menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. Bu Anggun juga menyiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama antar siswanya, hingga menggunakan berbagai teknik dengan cara berkelompok, diskusi, maupun praktik langsung. Sekian pendapat yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Hairi dari Sekolah SMK Negeri Beringin. Saya duduk di kelas 10 di jurusan PPLG 1. Baik, saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang kegiatan pembelajaran dengan Bu Anggun. Menurut saya, pembelajaran dengan Bu Anggun itu cukup menyenangkan karena Bu Anggun sangat aktif dalam menyampaikan materi sehingga kami sebagai murid lebih semangat dan fokus dalam memperhatikan materi yang diberikan. Selain materi, kami juga aktif dalam kegiatan praktek dengan berdiskusi dalam kelompok, lalu diberi arahan oleh Bu Anggun. Dan kami belajar dengan Bu Anggun itu tidak merasa canggung dan sungkan karena Bu Anggun itu orangnya ramah, baik dan tidak marah. Baik, mungkin segitu saja pengalaman yang saya dapatkan dengan belajar bersama Bu Anggun. Saya berharap akan lebih baik lagi. Dan dengan memulai topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.